Benar bukan? Pergi ke gym, makan bersih, tidur cukup, tetapi tetap kehilangan massa otot setiap tahun jika Anda tidak mendapatkan protein yang tepat dalam bentuk yang tepat pada waktu yang tepat. Disinilah terobosan hari ini hadir. Sebuah makanan sederhana yang lebih kaya leucin dibandingkan telur, terbukti mengaktifkan jalur mTOR yang kuat untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Dan tidak, ini bukan bubuk atau suplemen yang sekian tren. Ini adalah makanan asli. Dan inilah janji saya kepada Anda. Di akhir episode ini, Anda akan mendapatkan strategi yang jelas dan berbasis sains untuk mempertahankan kekuatan, menajamkan pikiran, dan tetap mandiri hingga usia 70-an dan seterusnya. Hanya dengan mengatur waktu makan dan melakukan beberapa perubahan kecil setiap hari. Tanpa trik pemasaran, tanpa tebak-tebakan, hanya satu perubahan kuat yang bisa mengubah cara Anda menua mulai saat ini. Kekuatan pengaturan waktu protein dan kasein. Jika Anda meminta kebanyakan orang menyebutkan makanan tinggi protein, mereka akan mengatakan telur. Dan itu memang benar. Telur adalah makanan yang hampir sempurna, terjangkau, padat nutrisi, dan mudah diserap tubuh. Satu butir telur besar mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, kaya akan asam amino esensial. Tetapi inilah kejutan yang mungkin belum Anda ketahui. Keju cottage mengandung lebih banyak protein per porsi dan bahkan lebih efektif dalam mendukung pemeliharaan otot selama malam hari. Mari kita lebih spesifik. Setengah cangkir keju cottage rendah lemak biasanya mengandung sekitar 14 gram protein, lebih banyak daripada 2 butir telur, dan sebagian besar berupa kasein, yaitu protein yang dicerna secara lambat. Penyerapan yang lambat yang sangat penting. Saat Anda tidur, tubuh Anda memasuki kondisi seperti puasa alami. Dari makan malam hingga sarapan, Anda bisa melewati 8 hingga 10 jam tanpa asupan makanan. Jika tubuh Anda tidak memiliki pasokan asam amino yang stabil selama waktu ini, tubuh dapat mulai memecah jaringan otot untuk memenuhi kebutuhannya, terutama jika Anda berusia di atas 30 tahun ketika sarkopenia mulai meningkat lebih cepat. Disinilah protein kasein menjadi sangat kuat. Karena dicerna secara lambat, kasein melepaskan asam amino ke dalam aliran darah hingga sekitar 7 jam. Ini menciptakan aliran nutrisi yang stabil untuk otot Anda saat Anda tidur. Seolah-olah Anda memberikan infus bahan bakar pemulihan bagi otot, mengurangi katabolisme malam hari, dan mendorong sintesis protein. Bandingkan dengan telur. Meskipun kaya nutrisi seperti kolin dan vitamin D, proteinnya diserap jauh lebih cepat. Itu sangat ideal dalam beberapa situasi seperti setelah latihan, tetapi kurang efektif untuk menjaga otot selama malam hari. Sebuah studi tahun 2012 yang diterbitkan dalam Medicine and Science in Sports and Exercise menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi 40 gram protein kasein sebelum tidur menunjukkan peningkatan sintesis protein otot semalam yang secara signifikan lebih besar dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Penelitian yang lebih baru dari Nutrients tahun 2019 juga mendukung hal ini, menekankan bahwa asupan protein sebelum tidur meningkatkan massa dan kekuatan otot, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Jadi makanan yang kita bicarakan, keju cottage, bukan sekedar camilan. Ini adalah alat pengaturan waktu. Ketika dikonsumsi 30 hingga 60 menit sebelum tidur, ia membantu menggeser tubuh Anda dari mode pemecahan otot ke mode perbaikan. Protokol otot sebelum tidur. Setengah hingga 1 cangkir keju cottage rendah lemak memberikan 14 hingga 28 gram protein. Opsional, tambahkan kayu manis, beberapa kacang kenari,
atau 1 sendok teh madu untuk rasa dan tambahan nutrisi. Konsumsi 30 hingga 60 menit sebelum tidur, idealnya setelah latihan resistensi atau hari yang aktif. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan intoleransi laktosa? Pertanyaan yang bagus. Banyak merek keju cottage kini tersedia dalam versi bebas laktosa. Dan beberapa alternatif seperti isolap protein kasein menawarkan manfaat serupa. Kuncinya adalah protein yang dicerna lambat dan kaya leusin yang memberi bahan bakar pada otot sepanjang malam. Pemeliharaan otot bukan hanya tentang seberapa banyak protein yang Anda makan. Ini tentang kapan dan jenis apa yang Anda konsumsi. Keju cottage bekerja bukan karena sedang tren atau eksotis, tetapi karena selaras dengan ritme biologis pencernaan dan pergantian protein otot. Bayangkan Anda memiliki saklar di dalam tubuh, yang ketika dinyalakan, memberi perintah pada otot Anda untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan tetap kuat. Saklar itu benar-benar ada. Namanya mTOR, singkatan dari Mechanistic Target of Rapamycin. Dan ini adalah salah satu pengatur paling kuat dari sintesis protein otot dalam tubuh Anda. Namun ada satu hal penting, mTOR tidak selalu aktif. Bahkan sebagian besar waktu, terutama seiring bertambahnya usia, ia dalam keadaan tidak aktif atau hanya sedikit teraktivasi. Itulah sebabnya sekedar makan lebih banyak protein tidak selalu cukup untuk mempertahankan otot. Untuk benar-benar mengaktifkan mTOR, Anda membutuhkan jumlah ambang dari asam amino tertentu, yaitu leusin. Leusin adalah salah satu asam amino rantai cabang atau BCAA. Ia memainkan peran penting dalam memberi sinyal pada sel otot untuk memulai proses pembangunan kembali. Ketika Anda mengonsumsi cukup leusin, biasanya sekitar 2,5 hingga 3 gram per kali makan, Anda menyalakan saklar mTOR dan memicu rangkaian aktivitas pembentukan otot. Tanpa leusin itu seperti memiliki bahan bangunan, tetapi tidak ada mandor yang mengarahkan pembangunan. Lalu bagaimana semua ini kembali kepada keju cottage? Keju cottage secara alami tinggi leusin, terutama jika dibandingkan dengan banyak sumber nabati dan bahkan beberapa jenis daging. Satu cangkir keju cottage rendah lemak mengandung sekitar 2,6 gram leusin, jumlah yang cukup untuk merangsang sintesis protein otot pada sebagian besar orang dewasa. Itu menjadikannya pilihan strategis, bukan hanya untuk total protein, tetapi untuk memicu proses pertumbuhan otot sejak awal. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition tahun 2006 menunjukkan bahwa makanan yang kaya leusin meningkatkan sintesis protein otot hingga 25% lebih tinggi dibandingkan makanan dengan kandungan leusin rendah, meskipun total protein yang dikonsumsi sama. Uji klinis lain pada tahun 2011 dalam Clinical Nutrition menunjukkan bahwa suplementasi leusin meningkatkan massa dan kekuatan otot pada orang dewasa yang lebih tua, bahkan tanpa perubahan dalam rutinitas latihan mereka. Ini berarti kualitas lebih penting daripada kuantitas. Semangkuk keju cottage sebelum tidur dapat memberikan dampak yang lebih besar pada massa otot Anda dibandingkan makan malam yang lebih besar tetapi rendah leusin. Berikut alat praktis yang dapat Anda gunakan sekarang juga. Protokol ambang leusin. Pada setiap waktu makan, targetkan 2,5 hingga 3 gram leusin. Ini setara dengan 1 cangkir keju cottage, sekitar 140 gram dada ayam, atau 2,5 takaran sebagian besar bubuk protein whey. Sebarkan makanan kaya protein secara merata sepanjang hari dalam 3 hingga 4 kali makan.
Mempertahankan massa otot bukan hanya tentang kekuatan fisik. Penelitian terbaru menunjukkan hubungan kuat antara kesehatan otot dan ketahanan mental melalui mekanisme seperti sensitivitas insulin, Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF, serta pengendalian peradangan. Faktanya, massa otot yang rendah dikaitkan dengan penurunan kognitif dan peningkatan risiko depresi pada orang dewasa yang lebih tua. Jadi, ketika Anda mengaktifkan mTOR dan membangun otot, Anda tidak hanya meningkatkan cara Anda bergerak, tetapi juga mengoptimalkan cara Anda berpikir dan merasa. Ada satu hal lagi yang perlu dipahami. Aktivitas mTOR secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Itu sebabnya orang dewasa yang lebih tua seringkali membutuhkan lebih banyak protein dan lebih banyak leucin per waktu makan dibandingkan orang yang lebih muda hanya untuk mendapatkan respons anabolik yang sama. Ini bukan tentang makan seperti Anda berusia 25 tahun. Ini tentang makan secara strategis sesuai usia dan biologi Anda. Otot tidak hanya dibentuk dari protein. Ia diberi sinyal untuk terbentuk oleh jenis protein yang tepat. Dan leusin adalah sinyal yang paling penting. Kebanyakan orang berpikir kehilangan otot terjadi karena kurang bergerak atau sekedar karena penuaan. Tetapi kenyataannya, salah satu pendorong utama sarkopenia, yaitu penurunan massa otot secara bertahap seiring usia, adalah pengaturan waktu asupan protein yang buruk. Kemampuan tubuh Anda untuk membangun dan mempertahankan otot sangat dipengaruhi oleh jam biologis internal. Sistem pengaturan waktu ini, yang dikenal sebagai ritme sirkadian, tidak hanya mengatur tidur dan energi, tetapi juga bagaimana sel Anda merespons nutrisi. Sintesis protein otot bukanlah proses yang konstan. Ia memiliki jendela sensitivitas yang lebih tinggi, terutama setelah latihan resistensi, di awal hari, dan selama tidur. Jika Anda melewatkan protein pada jendela tersebut, atau mengonsumsi terlalu sedikit jenis yang tepat, tubuh Anda dapat memasuki kondisi pemecahan otot bersih. Sebagian besar orang mengonsumsi sebagian besar protein harian mereka saat makan malam, dan sangat sedikit saat sarapan. Sebuah tinjauan tahun 2020 dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa distribusi yang tidak merata ini menghasilkan total sintesis protein otot yang lebih rendah dari waktu ke waktu dibandingkan dengan menyebarkan protein secara merata dalam 3 hingga 4 kali makan per hari. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi protein tepat sebelum tidur, terutama protein yang dicerna lambat seperti kasein, dapat secara signifikan meningkatkan perbaikan otot semalam. Hal ini karena tidur adalah waktu utama pelepasan hormon pertumbuhan, regenerasi jaringan, dan konsolidasi memori. Jika tubuh Anda kekurangan asam amino selama periode tersebut, fungsi-fungsi ini tidak dapat berjalan secara optimal. Sebuah studi tahun 2015 dalam Frontiers in Nutrition menemukan bahwa asupan protein sebelum tidur meningkatkan sintesis protein otot semalam sebesar 22% dan memperbaiki peningkatan kekuatan pada orang dewasa yang lebih tua selama 12 minggu latihan. Studi lain dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi 30 hingga 40 gram protein kasein sebelum tidur mengalami peningkatan massa bebas lemak yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak melakukannya, meskipun total asupan protein harian sama. Alat sederhana berikutnya adalah protokol distribusi protein 3 kali sehari. Konsumsi 20 hingga 40 gram protein pada setiap waktu makan utama, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Tambahkan asupan protein sebelum tidur, seperti 1 cangkir keju cottage atau 30 gram kasein. Atur waktu makan kaya protein dalam 2 jam setelah latihan
dan dalam 1 jam setelah bangun tidur. Jika Anda berlatih pada malam hari, protein sebelum tidur menjadi semakin kuat karena selaras dengan peningkatan sinyal perbaikan otot dan ritme pemulihan alami tubuh selama tidur. Asupan protein yang seimbang juga membantu mengurangi lonjakan gula darah, mendukung produksi dopamin, dan menjaga kejernihan mental lebih lama. Inilah cara kita beralih dari makan secara acak menjadi nutrisi strategis, dari sekedar merespons rasa lapar menjadi selaras dengan biologi tubuh. Karena kekuatan tidak hanya dibangun di gym, ia dibangun di dapur dan dilindungi selama tidur. Otot adalah obat bagi otak. Itu bukan kiasan, itu adalah ilmu saraf. Otot rangka tidak hanya membantu Anda bergerak di ruang fisik. Ia adalah jaringan yang aktif secara metabolik dan memengaruhi segala hal, mulai dari pengaturan gula darah hingga keseimbangan hormon dan bahkan plastisitas otak. Ketika Anda mengaktifkan otot melalui latihan resistensi, berjalan kaki, atau bahkan kontraksi isometrik, tubuh Anda melepaskan molekul yang disebut myokine. Ini adalah protein pensinyalan kecil yang dilepaskan oleh serat otot dan berjalan melalui aliran darah untuk berkomunikasi dengan organ lain, termasuk otak. BDNF sering disebut sebagai pupuk bagi otak karena memainkan peran penting dalam pembelajaran, memori, dan regulasi emosi. Jadi ketika Anda mempertahankan massa otot tanpa lemak melalui nutrisi berbasis protein dan gerakan teratur, Anda tidak hanya membangun kekuatan, tetapi juga membangun ketahanan mental, kejernihan berpikir, dan stabilitas emosional. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menemukan bahwa massa otot yang lebih rendah secara signifikan dikaitkan dengan tingkat gejala depresi yang lebih tinggi pada orang dewasa yang lebih tua, terlepas dari tingkat aktivitas fisik mereka. Studi lain dalam neurologi tahun 2022 menunjukkan bahwa massa otot yang lebih tinggi pada usia parubaya memprediksi resiko demensia yang lebih rendah di kemudian hari, bahkan setelah menyesuaikan faktor kardiovaskular dan gaya hidup. Otot juga meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membantu mengurangi lonjakan dan penurunan tajam glukosa darah yang dapat menyebabkan kabut otak, kelelahan, dan gangguan suasana hati. Selain itu, otot membantu menurunkan peradangan kronis tingkat rendah yang sering disebut sebagai inflammaging, salah satu pendorong utama penurunan kognitif terkait usia. Latihan resistensi yang dikombinasikan dengan asupan protein yang cukup, terutama sumber yang kaya leusin seperti keju cottage, telah terbukti menurunkan penanda peradangan sistemik seperti CRP dan IL-6. Berikut kerangka sederhana yang dapat Anda terapkan. Sirkuit ganda otot dan otak. Konsumsi makanan kaya protein yang tersebar merata sepanjang hari, termasuk sebelum tidur. Lakukan latihan kekuatan 2 hingga 4 kali per minggu, bahkan hanya dengan berat badan sendiri atau resistance band. Berjalan 7.000 hingga 10.000 langkah per hari untuk merangsang pelepasan miokin secara berkelanjutan. Prioritaskan tidur dan hidrasi, karena keduanya sangat penting untuk pemulihan otot dan performa kognitif. Tidak semua protein diciptakan sama, bukan hanya dari profil asam aminonya, tetapi juga dari kecepatan pencernaannya. Ini jauh lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Dalam konteks menjaga massa otot, terutama selama periode puasa seperti saat tidur atau hari kerja yang panjang, kecepatan pengiriman asam amino ke dalam aliran darah dapat menentukan apakah tubuh berada dalam kondisi pemecahan atau perbaikan otot. Sebuah studi klasik yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 1997
membandingkan protein kasein dan whey. Hasilnya menunjukkan bahwa whey menyebabkan peningkatan asam amino plasma yang cepat tetapi singkat, sedangkan kasein menghasilkan peningkatan yang lebih moderat namun bertahan lama, serta secara signifikan mengurangi pemecahan protein selama beberapa jam. Saat tidur, tubuh Anda dapat melewati 7 hingga 10 jam tanpa asupan eksternal. Jika Anda tidak menyediakan asam amino yang dicerna lambat sebelum tidur, tubuh dapat menggunakan jaringan otot sebagai sumber energi, terutama jika total asupan protein atau leusin harian Anda kurang optimal. Hal yang sama berlaku pada hari-hari panjang dengan jeda makan yang tertunda, pola intermittent fasting, atau tingkat stres tinggi yang meningkatkan hormon kortisol, hormon yang dapat mempercepat pemecahan otot. Dalam semua situasi ini, protein yang dicerna lambat bertindak sebagai penyangga. Ia menjaga ketersediaan protein otot sambil meminimalkan pemecahan. Strategi pencernaan untuk pemeliharaan otot. Gunakan protein yang dicerna cepat seperti telur atau ayam setelah latihan atau saat pertama kali bangun. Gunakan keju cottage atau yogurt Yunani sebelum tidur atau selama periode puasa yang panjang. Untuk hasil terbaik, padukan protein lambat dengan sedikit lemak atau serat untuk memperlambat penyerapan lebih lanjut dan meningkatkan rasa kenyang. Jika Anda menyelesaikan makan malam pukul 19.00 dan tidak makan lagi hingga pukul 09.00 pagi, itu berarti Anda berpuasa selama 14 jam. Bahkan dengan asupan protein yang baik di siang hari, otot Anda tetap rentan pada malam hari, kecuali Anda telah menyediakan asam amino yang dicerna lambat di malam sebelumnya. Itulah sebabnya satu cangkir keju cottage atau 30 gram kasein sebelum tidur merupakan langkah yang sangat kuat dan didukung sains. Pada saat kita memasuki usia 30-an, kita mulai kehilangan massa otot secara perlahan dan seringkali tanpa disadari sekitar 3 hingga 8% per dekade, dan proses ini semakin cepat setelah usia 60 tahun. Proses ini dikenal sebagai sarkopenia. Ini bukan hanya soal penampilan yang menua, ini tentang penurunan kekuatan, peningkatan risiko cedera, penurunan kesehatan metabolik, dan bahkan kemunduran fungsi kognitif. Namun, ada kebenaran yang memberdayakan. Anda dapat membalikkan proses ini, bukan dengan latihan ekstrim, bukan dengan suplemen yang sedang tren, tetapi dengan protokol harian yang presisi dan didasarkan pada biologi, bukan perkiraan. Berikut adalah protokol kekuatan harian. Pengaturan waktu protein. Konsumsi 3 hingga 4 kali asupan protein per hari. Targetkan 30 hingga 40 gram protein per waktu makan, tersebar dalam 3 hingga 4 kali makan. Prioritaskan protein lengkap yang tinggi leusin seperti telur, unggas, ikan, keju cottage, yogurt Yunani, atau whey. Gunakan protein yang dicerna lambat seperti 1 cangkir keju cottage atau 30 gram kasein 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Makanan dengan ambang leusin. Pastikan setiap waktu makan mengandung setidaknya 2,5 hingga 3 gram leusin. Ini setara dengan sekitar 140 gram dada ayam, 1 cangkir keju cottage rendah lemak, atau 2,5 takaran whey protein. Latihan resistensi. Lakukan 3 hingga 4 kali per minggu. Angkat beban, gunakan resistance band, atau latihan berat badan sendiri. Fokus pada gerakan majemuk seperti squat, push up, atau row. Latih hingga mendekati kelelahan, tetapi utamakan konsistensi daripada intensitas ekstrim. Gerakan harian. Berjalan
7.000 hingga 10.000 langkah per hari, atau setidaknya 30 menit aktivitas ringan. Jika memungkinkan, tambahkan ledakan intensitas singkat seperti naik tangga atau berjalan menanjak. Optimasi tidur. Tidur 7 hingga 9 jam per malam. Kurangi paparan cahaya terang 60 menit sebelum tidur. Jika mengalami kesulitan tidur, pertimbangkan magnesium glisinat atau latihan pernapasan. Jaga waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Hindari sabotase otot. Minimalkan makanan ultra proses, konsumsi alkohol berlebihan, dan periode tidak aktif yang panjang. Jangan terlalu mengandalkan kardio jika tujuan utama Anda adalah mempertahankan masa otot. Keseimbangan adalah kunci. Kurangi stres kronis, karena stres yang tinggi meningkatkan kortisol yang dapat mempercepat pemecahan otot. Protokol ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang keselarasan. Anda tidak perlu terobsesi dengan makronutrien atau berlatih seperti atlet profesional. Namun Anda perlu memberi tubuh Anda sinyal dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan mesin kemandirian Anda, yaitu otot. Karena ototlah yang membantu Anda berdiri dari kursi. Otot yang menstabilkan sendi. Otot yang mengatur energi Anda, mempertajam pikiran Anda, dan melindungi kualitas hidup Anda seiring bertambahnya usia. Anda tidak kehilangan otot hanya karena bertambah tua. Anda kehilangan otot karena berhenti memberi tubuh alasan dan sumber gaya untuk mempertahankannya. Sekarang Anda memiliki alat untuk melakukan hal itu. Kita memulai perjalanan ini dengan gagasan sederhana. Ada satu makanan yang mengandung lebih banyak protein daripada telur, dan dapat membantu Anda melawan kehilangan otot dengan cepat. Namun, di sepanjang jalan, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam. Kita tidak hanya membahas protein, kita membahas tentang mempertahankan kapasitas Anda untuk hidup, bergerak, dan berpikir dengan kekuatan seiring bertambahnya usia. Mari kita rangkum wawasan berbasis sains yang telah kita pelajari. Keju cottage bukan sekedar camilan, ia adalah alat strategis. Dengan kandungan protein lebih tinggi daripada telur dan kaya akan kasein yang dicerna lambat, ia sangat cocok untuk memberi bahan bakar pada otot sepanjang malam. Waktu adalah segalanya. Tubuh Anda merespons paling baik ketika protein didistribusikan secara merata sepanjang hari dan disesuaikan dengan ritme biologis Anda. Tubuh Anda merespons paling baik ketika protein didistribusikan secara merata sepanjang hari dan diselaraskan dengan ritme biologis Anda. Protein yang dicerna lambat sebelum tidur membantu menjaga perbaikan otot selama periode puasa alami semalam. Protein yang dicerna cepat setelah latihan membantu memulai proses pemulihan dengan cepat. Dan setiap kali makan yang mencapai ambang leusin memastikan bahwa jalur mTOR benar-benar diaktifkan. Semua ini bukan tentang makan lebih banyak, ini tentang makan dengan cerdas. Ini tentang memahami bahwa otot adalah jaringan hidup yang membutuhkan sinyal yang tepat pada waktu yang tepat. Tanpa sinyal itu, tubuh akan memilih efisiensi daripada kekuatan. Ia akan membuang jaringan yang tidak digunakan dan tidak diberi nutrisi dengan benar. Tetapi ketika Anda memberi tubuh Anda alasan untuk mempertahankan otot melalui latihan resistensi, dan Anda menyediakan bahan baku melalui protein berkualitas tinggi yang kaya leusin, sesuatu berubah. Sintesis protein meningkat, pemecahan menurun, keseimbangan kembali menguntungkan pertumbuhan. Seiring bertambahnya usia, respons anabolik tubuh menjadi lebih tumpul. Ini sering disebut sebagai anabolic resistance. Artinya, tubuh membutuhkan rangsangan yang lebih kuat untuk menghasilkan respons yang sama seperti saat masih muda. Itulah sebabnya distribusi protein, ambang leusin,
dan pengaturan waktu menjadi semakin penting setelah usia 40, 50, dan seterusnya. Kekuatan bukan hanya soal penampilan fisik. Kekuatan adalah kemampuan untuk membawa belanjaan tanpa kesulitan, untuk naik tangga tanpa rasa lelah berlebihan, untuk menjaga keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh, untuk tetap aktif, mandiri, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih dari itu, kekuatan mendukung fungsi otak. Dengan mempertahankan massa otot, Anda membantu menjaga sensitivitas insulin, mengurangi peradangan, dan meningkatkan pelepasan faktor pertumbuhan yang mendukung kesehatan saraf. Hubungan antara tubuh dan pikiran bukanlah konsep abstrak. Ia didukung oleh penelitian fisiologis yang jelas. Jika Anda menggabungkan 3 elemen utama ini, yaitu protein yang cukup dan berkualitas, pengaturan waktu yang tepat, dan latihan resistensi yang konsisten, Anda menciptakan lingkungan internal yang mendukung pertumbuhan, bukan kemunduran. Ingat kembali inti dari strategi ini. 3 hingga 4 kali asupan protein per hari, masing-masing 30 hingga 40 gram. Pastikan setiap kali makan mencapai sekitar 2,5 hingga 3 gram leusin. Gunakan protein cepat setelah latihan dan protein lambat seperti keju cottage sebelum tidur. Lakukan latihan kekuatan secara teratur dan jaga gerakan harian. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi konsistensi dalam penerapannya yang membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dapat menggeser limpasan penuaan Anda secara signifikan. Anda tidak perlu menunggu sampai merasa lemah untuk mulai bertindak. Anda dapat memulai sekarang dengan makanan nyata, dengan strategi berbasis sains, dengan kesadaran bahwa tubuh Anda merespons apa yang Anda berikan kepadanya. Otot bukan hanya tentang kekuatan hari ini. Otot adalah investasi untuk dekade berikutnya. Setiap waktu makan adalah kesempatan untuk memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa Anda masih membutuhkannya kuat. Setiap sesi latihan adalah pesan bahwa Anda masih menggunakannya. Dan setiap malam ketika Anda memilih protein yang tepat sebelum tidur, Anda memperpanjang proses pemeliharaan itu. Inilah perubahan sederhana yang dapat mengubah cara Anda menua mulai hari ini. Bukan melalui pendekatan ekstrim, tetapi melalui keputusan yang selaras dengan biologi Anda. Jika Anda merasa strategi ini bermanfaat, pertimbangkan untuk mendukung saluran ini dengan menyukai video ini. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan panduan berbasis sains tentang nutrisi dan kekuatan seiring bertambahnya usia, pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak melewatkan pembaruan berikutnya. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan beritahu bagaimana Anda berencana menerapkan strategi ini dalam rutinitas harian Anda. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.